Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah file PPT menjadi file aplikasi ya. Jadi di sini eh, contohnya itu tadi saya ada yang hubungin suruh ekspor game yang dia buat, project game yang dia buat, project media pembelajaran yang dia buat di PPT menjadi file APK. Nah, ini dia filenya. Mungkin sekalian saya bikinin video tutorial. Siapa tahu dari kalian ada yang mau ekspor juga, bisa ikutin tutorial ini atau kalau misalkan kebingungan bisa pakai jasa. Nah, untuk jasanya nanti lengkapnya saya sertakan di deskripsi video ya, detail lengkapnya. Oke, di sini udah ada file PPT-nya nih. Jumlah halamannya ada 185 halaman. Ini pastikan PPT-nya udah beres ya. Maksudnya udah beres tuh kayak fontnya itu udah benar posisinya, nggak ada yang berantakan. Lalu untuk hyperlink-nya, ngeling-ngeling antara tombol ke mananya itu udah benar. Contohnya nih kita coba review dulu ya. Oke, sebentar. Ini coba kita jalanin dulu ya. Oke, ini masih proses. Jadi videonya saya pause dulu. Nanti kalau misalkan proses ini udah selesai, nanti saya lanjutin lagi biar nggak terlalu panjang dan nggak terlalu lama nunggunya. Nah, ini hasilnya reviewnya ya. Maksudnya tuh untuk hyperlinknya tuh kayak gini. Misalkan tombol ini nih udah berfungsi semua gitu. Misalkan ditekan dia mengarah kemana gitu udah berfungsi semua. Nah, ini untuk review tampilannya ya. Jika misalkan dimainin di tablet tampilannya kayak gimana, di HP nanti dia tampilannya kayak gimana. Nah, ini ya. Oke, ini bisa kita close dan kita lanjut ke proses ekspornya. Jadi kalau kalian udah siap PPT-nya untuk ekspornya itu yang pertama kalian harus install yang namanya iSpring Suite. Di sini saya udah install iSpring Suite. Saya pakai iSpring Suite 10. Nah, iSpring Suite itu nanti bisa kalian download di Google, lalu diinstal aja. Nanti dia otomatis langsung tertambahkan di uh, PowerPoint seperti ini. Kalau misalkan nggak tertambahkan seperti ini, kalian coba restart aja nanti dia tambah kayak gini. Kalau sudah, kita atur dulu untuk PowerPoint-nya ya. Jadi yang pertama kita pilih iSpring Suite 10, kita pilih tabnya, lalu slide properties. Di sini untuk melihat properti dari setiap layernya ya. Jadi misalkan layer 1 ini waktunya berapa, ini bisa dilihat di sini. Nah, lalu yang nggak kalah penting itu ada di pengaturan di
publish ini. Nah, di sini kalian bisa atur untuk size-nya. Size-nya itu ubah ke fit course of browser window. Jadi dia nanti menyesuaikan ukuran dari layar HP-nya. Pilih yang ini, lalu save. Lalu size-nya quality-nya pilih yang standar aja. Publish-nya all site ya. Lalu di player, nah di player ini pada bagian select player, misal kalian pilih yang non ini, select only, biarin dia full tampilannya. Kalau pilih yang ini, dia nanti kayak ada bawahnya gini, ada tombol-tombolnya. Jadi diubah ke jadi biarin full nanti jadinya full gitu. Ini masih loading. Nah, jadi kalau misalkan punya kalian masih ada kayak gini ya, diubah aja. Nanti jadi yang non ya, biarin dia tampilannya full gitu nanti layarnya. Ini masih loading, jadi ditunggu aja. Nah, ini dirubah ke yang non, jadi dia full nanti tampilannya. Nah, kalau sudah kayak gini, jangan lupa di apply dan close. Nah, kalau sudah, kita bisa pilih publish lagi. Ini pastikan settingannya sama kayak ini ya. Lalu nama projectnya kalian isi. Misalkan kayak gini. Lalu ini folder ini maksudnya destinasi hasil ekspor dari PPT-nya ini nanti. Nanti hasil ekspornya itu dia kayak bentuk file HTML ya. Nah, dari file HTML itu nanti baru kita bisa ubah menjadi APK. Nah, ini foldernya ini bisa kalian sesuaikan. Misalkan biarin nggak bingung nanti nyarinya di mana. Saya taruh di download, lalu buat folder baru aja. Saya namain kayak gini. Lalu select folder. Jadi nama projectnya sama foldernya ini udah saya sesuaikan. Tinggal di publish aja. Dan ini tinggal nunggu aja sih proses ini. Ini cepat atau lambatnya itu tergantung dari project PPT kalian. Kalau PPT-nya halamannya banyak, yaitu prosesnya lebih lama. Ini kan 185 nih, ini prosesnya cukup lama sih. Jadi sambil nunggu, berarti videonya saya pause dulu ya. Nanti kalau sudah selesai, saya lanjutin lagi videonya. Biarin videonya nggak terlalu panjang. Nah, nanti kalau udah kayak gini, ini prosesnya udah selesai. Ini bisa kita open aja untuk biar langsung masuk ke foldernya hasilnya. Nah, ini ya hasilnya kayak gini. Maksud saya tadi ada file HTML tuh ini. Jadi dia hasilnya kayak gini. Ini bisa langsung dijalanin sih. Ini tinggal diklik aja. Nanti dia langsung membuka browser kayak gini. Nah, ini kalau di play dia sesuai sama yang ada di PPT. Makanya tadi di awal saya bilang kalau mau kalian harus cek dulu di PPT-nya itu kalau udah sesuai gitu sama jalannya. Nah, kayak gitu ya.
Jadi sekarang kita upload ini, file ini, yang ini kita upload ke yang namanya website Netlify. Jadi ini websitenya Netlify. Netlify ini kalian bisa buat akun dulu, misalkan belum punya akunnya, karena di sini saya udah punya akun. Jadi saya langsung aja masukin email dan passwordnya. Nah, untuk project yang tadi kan kayak gini, ini di zip dulu, caranya di select semua, klik kanan, add to archive. Di sini saya pakai WinRAR ya. Lalu pilih yang zip. Nah, ini harus di zip dulu. Oke, udah. Nah, nanti yang udah di zip ini diupload ke website yang ini. Kalau misalkan kalian udah buka Netlify, udah buat akun, tampilannya kayak gini. Pada tab site itu yang HTML tadi itu tinggal diupload ke sini. Nih. Ini tinggal di drag and drop ke sini. Tinggal taruh sini, nanti tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kebetulan tadi saya udah lakuin itu, jadi ini udah ada yang jadi. Kalau misalkan tadi prosesnya udah selesai, jadi nanti jadinya kayak gini ya. Sebenarnya PPT kita ini yang udah kita ekspor ini bisa diakses oleh orang lain. Caranya tinggal share aja link yang ini. Jadi nanti berarti project game atau media yang dibuat di PPT itu diekspor berbasiskan website. Jadi diakses pakai ini aja. Pengguna udah bisa mainin media pembelajarannya. Nah, tapi kalau misalkan mau dibuat jadi APK, kita lanjut ke proses selanjutnya. Jadi untuk proses selanjutnya, setelah kita lakukan upload di Netlify tadi, kalian harus install dulu yang namanya Android Studio. Android Studio itu adalah IDE untuk membuat aplikasi Android. IDE khusus dari Google. Nah, ini kalian ketik aja Android Studio di browsernya. Tampilannya kayak gini. Ini tinggal di-download lalu diinstal. Nah, install Android Studio itu sama seperti menginstal aplikasi di laptop pada umumnya lah, tinggal di-download. Nanti file instalasinya diklik kanan, lalu di nextin aja, nanti udah selesai. Tapi Android Studio ini nggak bisa asal diinstal di laptop atau komputer ya, karena dia ada spesifikasi minimumnya. Kalau itu bisa dibaca di spesifikasi Android Studio. Nah, ini untuk persyaratan menginstal Android Studio. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa semua laptop lah, karena ada spesifikasi minimalnya. Nah, ini ya, dia Windows 64 bit, lalu Intel arsitektur CPU-nya Intel Core generasi kedua atau lebih baru, RAM-nya 8 GB. Kalau RAM kalian nggak 8 GB, misalkan cuma 4 GB, itu tidak disarankan untuk menginstal Android Studio, karena nanti laptop kalian bisa ngehang ya, karena keberatan menjalankan aplikasi. Lalu disk penyimpanannya minimal 8 GB. Jadi kalau misalkan kalian sampai sini kesulitan nih untuk misal Android Studio, kalian bisa pakai jasa aja untuk mengekspor project media pembelajaran PPT kalian ke APK. Nanti untuk jasanya saya lebih lengkapnya saya sertakan di deskripsi video atau saya sematkan di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Di sini saya udah install Android Studio-nya. Jadi langsung saya buka aja. Nah, tampilannya kayak gini ya.
Oke, misalkan kalian udah install dan buka Android Studio, silahkan buat project baru. Di sini saya udah buat project baru. Ini tinggal, nah, buat project baru. Nah, lalu ketika buat project baru, ini kodenya ini bisa kalian ikuti ya. Jadi ini videonya, kalau misalkan kalian mau ngikutin video ini, videonya di pause aja. Kalian harus buat program yang ini. Nah, untuk link ini linknya disesuaikan sama link dari project kalian yang tadi, yang ini. Jadi kalian copy linknya, kalian pastekan di sini, yang ini. Diganti sama link yang punya kalian. Lalu kalau udah, kalian masuk ke Android Manifest, kalian sesuaikan untuk ini, tambahin. Lalu di sini ditambahin. Kalau udah, kalian klik ke value, string, ini diubah sesuai nanti nama dari aplikasi kalian. Penyesuaikan aplikasinya nanti jadinya FruitSmart. Jadi saya kasih nama di sini app name-nya FruitSmart. Kalau punya kalian silahkan disesuaikan. Kalau udah tinggal diekspor. Caranya tinggal build, generate, pilih yang APK, next. Ini masuk, kalian buat keystore. Misalkan kayak gini, saya udah buat keystore, lalu next. Ini pilih yang release. Nah, ini destination folder, ini tempat hasil menyimpan aplikasinya ya. Kalau udah tinggal klik finish, lalu kalian tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, hasilnya tuh seperti ini. Ini hasil aplikasinya. Nah, aplikasi ini yang nanti diinstal di HP Android. Tinggal diinstal aja nih, udah jadi. Oke, jadi mungkin sekian video dari saya tentang bagaimana cara merubah media pembelajaran atau game yang dibuat di PPT PowerPoint menjadi file aplikasi yang bisa diinstal di HP Android. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kalau misalkan kalian butuh jasanya, kalian bisa cek di deskripsi video untuk detail lengkapnya atau nanti saya sematkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.